Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada Jumat di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menunaikan kewajiban suci, yaitu sholat Jumat berjamaah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa para khatib senantiasa berwasiat, dan wasiat yang paling penting adalah wasiat takwa. Takwa dalam arti Allah SWT menyuruh kita untuk beribadah hanya kepadanya saja. Takwa dengan makna Allah SWT melarang kita untuk melakukan peribadahan kepada selainnya. Takwa dengan arti tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan pada siang hari ini kami akan membawakan sebuah tema dengan judul akibat buruk tidak menjaga tauhid. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha." Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan disidang oleh Allah pada hari kiamat, yang pertama seorang laki-laki yang mati di medan jihad. Laki-laki tersebut didatangkan, disebutkan nikmat-nikmat yang telah ia rasakan. Ia pun mengakuinya. Bagaimana tidak? Kematian yang paling indah di antara kematian yang baik adalah mati di medan jihad, berperang melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian laki-laki ini ditanya oleh Allah, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah kamu lakukan? Qala, laki-laki tersebut menjawab, "Qataltu fika hatta ustuthitu." Qala, lalu Allah membantahnya, "Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un." Sesungguhnya kamu berperang membela agamaku, membela agama Allah, bukan karena aku, tetapi karena ingin disebut pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan. Faqad qila summa umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnari. Lalu kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret laki-laki tersebut
yang diseret wajahnya, lalu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa amilahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Laki-laki yang kedua, ia mati dalam keadaan sudah mempelajari ilmu agama Islam, sudah mempelajari Al-Qur'an dan membacakannya di tengah-tengah manusia. Disebutkan nikmat-nikmatnya, ia pun mengakuinya. Ia diberikan nikmat, yaitu diberikan ilmu agama, diberikan ilmu tentang Al-Quran. Lalu Allah pun bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang sudah engkau lakukan? Qala, laki-laki yang kedua menjawab, "Ta'allamtul ilma wa 'alimtuhu wa qara'tul Qur'ana wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana." Aku telah mempelajari ilmu agama Islam, ilmu syariat Islam. Aku telah mengajarkannya kepada manusia. Aku telah mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengajarkannya. Qala, lalu Allah pun membantahnya, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari Al-Quran bukan karena diriku. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun." Engkau mempelajari ilmu agama Islam, mempelajari Al-Quran agar diberi gelar ulama, agar dipanggil Pak Kiai, agar dipanggil Pak Ustadz. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Engkau mempelajari Al-Quran agar diberikan gelar qari, ahli Quran. Faqad qila summa amarahu bihi fahusiba summa umira bihi fahusiba ala wajhi hatta ulqiya fin nari. Lalu kemudian laki-laki yang kedua ini pun diseret wajahnya, dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wasa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Laki-laki yang ketiga didatangkan di hadapan persidangan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nikmat-nikmatnya. Dia dahulu diberikan kelancaran rezeki, bisnis apapun dimudahkan sehingga dia mendapatkan harta yang banyak. Disebutkan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengakuinya. Lalu kemudian Allah pun bertanya, "Apa ma amilta fiha?" Apa yang sudah kamu lakukan dengan harta yang engkau dapatkan dari bisnis yang kau lakukan dahulu? Qala, laki-laki yang ketiga menjawab, "Ma taraktu min sabirin tuhibu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Tidaklah aku mendapatkan harta yang banyak, melainkan harta tersebut aku sedekahkan di jalan Allah yang engkau sukai. Lalu kemudian Allah pun membantah, "Qala kadzabta," engkau dusta, engkau bual, engkau meramput. Engkau menyalurkan harta sedekah bukan karena aku. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawarun. Engkau menyalurkan harta sedekah bukan karena diriku, tetapi agar disebut orang yang dermawan. Faqad qila summa umira bihi fahusiba ala wajhi summa ulqiya fin nari. Lalu orang yang ketiga pun diseret wajahnya, lalu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Muslim. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya 3 amalan yang sangat besar. Mati sebagai syuhada, mati di medan jihad, ini adalah kehormatan, kemuliaan. Yang kedua, mati sebagai ulama, mati sebagai qori. Dan yang ketiga, mati sebagai donatur,
sedekah, amal yang ia lakukan berupa harta yang disedekahkan. 3 amalan yang sangat besar ini tidak menjamin pelakunya masuk surga, bahkan kebalikannya masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Karena 3 orang ini tidak mau belajar tauhid dan tidak mengamalkan tauhid. Tidak mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah saja. Gelar, pujian, sanjungan dijadikan sebagai Tuhan selain Allah. Seandainya 3 orang tersebut menjaga tauhidnya, belajar tauhid dan mengamalkannya, menjaga keikhlasan, beramal karena Allah, bukan karena ingin disanjung manusia, niscaya mereka berada pada kedudukan yang tinggi di hari kiamat. Faktanya mereka justru adalah 3 orang yang pertama kali disidang sebelum orang kafir disidang. Mereka bertiga justru yang pertama kali dilemparkan, bukan lagi dijatuhkan, tapi dengan kasar dilemparkan ke dalam neraka. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang kedua, pentingnya belajar tauhid dengan sumber yang terpercaya, baik dari sisi guru ataupun dari sumber kitabnya. Belajar tauhid haram dengan guru yang bermanhaj takfiri. Apa itu takfiri? Mudah sekali menuduh saudaranya dengan sebutan sesat, dengan sebutan murjiah, dengan sebutan pengacara kemusyrikan dan seterusnya. Bahkan orang-orang takfir ini sering memotong-motong fatwa, memotong-motong kitab ulama sesuai hawa nafsunya, dipelintir semaunya sendiri. Berani mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya mengkafirkan salah satu penulis kitab Prinsip Dasar Islam. Telah dikafirkan oleh mereka. Dan juga orang-orang takfir ini telah mengkafirkan salah satu dai ormas Islam di Indonesia, mengkafirkan Mubalik Muhammadiyah Jakarta. Naudzubillah. Jadi belajar tauhid wajib dengan guru yang jelas. Di mana dia belajar? Siapa gurunya? Di ma'had mana? Di tempat mana? Kalau gurunya takfiri maka tidak boleh diambil ilmunya, yaitu orang-orang yang gampang sekali mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa besar tanpa kaidah atau aturan syariat, hanya berdasarkan kebodohan dan hawa nafsu. Demikian khutbah yang pertama ini. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga dari hadis riwayat Imam Muslim tadi, Allah memiliki sifat berbicara. Allah berbicara dengan 3 laki-laki tersebut tanpa penerjemah. Allah sanggup menyidang setiap manusia di akhirat nanti tanpa lelah, tanpa kesulitan, tanpa merasa berat terhadap amalan yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, amalan itu tergantung niat. Jika niatnya salah, tidak ikhlas, maka buahnya adalah neraka. Adapun jika ikhlas karena Allah, maka surga balasannya. Mereka bertiga beramal dengan amalan yang sangat hebat, namun salah niat. Keinginan mereka diberikan gelar syuhada, diberikan julukan ulama, diberikan gelar qori, dermawan, sudah mereka dapatkan sewaktu di dunia. Walaupun pada akhirnya di akhirat mereka harus menanggung akibatnya. Dan Allah mengulur-ngulur nikmat yang mereka rasakan di dunia dalam rangka untuk mengistidrajkan mereka, memberikan nikmat namun membiarkan mereka sesat. Kenapa? Karena tidak mau, malas mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, hidayah berupa irsyad, hidayah berupa taufik, dijadikan orang-orang yang mampu menjaga tauhidnya sampai nyawa kita berpisah dengan dunia yang fana ini.
Mari kita bermunajat kepada Allah SWT agar harapan dan doa-doa kita diterima. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah alal hadil bashir wa sirajil munir kama amarukum bidzalika latifil khabir. Faqala fi muhkamit tanjil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan wa zaman. Allahumma aizal Islam wa muslimin wa wahidallahumma sufufahum wajmi kalimatahum alal haq waqsir sawkata zalimin waqtu bis salama wal amna li ibadika ajmain. Allahumma rabbana ihfad awtanana wa sultanana wa ayyid bil haq wa ayyid bihil haq ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.